hari ini atau pada kesempatan ini saya bisa mendapat waktu untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, untuk itu sebelum saya melanjutkan ke acara atau kegiatan materi yang akan disampaikan, pertama mungkin dari Bapak Kepala bisa memberikan satu dua kata sekaligus membuka kegiatan. Baik, terima kasih atas yang diberikan. Pada pagi ini mari kita mendukung, mari kita sama-sama dalam mengikuti paparan budaya positif yang dibawa oleh Ibu Mada sebagai guru penggerak. Untuk dan mari kita bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yang Esa, maka kegiatan ini saya buka dengan resmi. Jadi kita mulai untuk bagaimana saya menyampaikan informasi tentang budaya positif. Tentunya ini bukan hal yang baru atau bukan sesuatu kalimat. Budaya positif ini bukan sesuatu yang baru kita dengar, tapi tentunya kita semua sudah paham ini. Tetapi yang mau ditekankan di sini bahwa bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah kita atau anak-anak kita bisa berperilaku positif. Lanjut. Jadi untuk memberi semangat kepada kita di awal kegiatan ini, saya ada satu test briefing atau sebagai penyemangat. Ini bisa saya undang untuk kita semua bisa melakukan kegiatan ini berhadapan, berpasangan. Ya, jadi untuk menyemangati kita memulai dengan kegiatan ini, saya buka dengan satu SDG yang berjudul atas bawah. Jadi teman-teman kita secara berpasangan bergantian tangan kiri, teman yang satu lagi. Ya. Instruksinya dari saya. Jadi ketika saya memberi informasi bahwa atas, berarti teman yang di tangan yang di paling bawah berusaha untuk menangkap tangan yang di atas, dan yang di atas menghindar. Kalau dia tidak menghindar, itu berarti dia yang kena. Berarti ini berarti konsentrasi. Jadi yang kamera itu tidak boleh asosiasi ke atas bawah ini. Iya. Jadi hanya atas bawah, tetapi bagaimana kita membuat itu atas bawah, mengidentifikasi atas bawahnya. Oke, bisa dimulai. Siap. Ya. Saya bilang atas, berarti yang di bawah berusaha tangkap yang di atas. Baik. 1, 2, 3, bawah. Oh, ini belum ada. Ulang, satu kali lagi. Siap bertangan. Ya. Bawah berarti ya. Atas. Ada yang kena kan? Tidak. Iya, satu kali lagi. Bawah. Stop dulu. Ya, jadi sebelum memulai dengan satu kegiatan kaitannya dengan budaya positif, berarti kita harus membuat satu kesepakatan. Ya, jadi ini juga dikali lalu dalam kegiatan tentang visi guru penggerak itu sudah kita lakukan. Jadi ini harus kita buat satu kesepakatan untuk forum saat ini. Jadi saya sudah sebagai pemantiknya sudah ada 2 yang saya siapkan. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang berikut, menjadi pendengar yang baik. Mungkin dari teman-teman bisa ada masukan. Kesepakatan artinya yang harus kita lakukan pada saat ini seperti apa? 3. Ya, jadi silakan dari teman-teman ada yang bisa menambahkan kesepakatan yang ada. Dari kami, ya. HP moderator. Baik. Yang ada lagi dari kami.
AB Moligata dan berpartisipasi aktif. Lanjut. Ya. Ya, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan 6 segitiga restitusi. Lanjut. Ya, jadi konsep budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Nah, yang Bapak Ibu bisa sampaikan yang disiplin positif itu seperti apa saja? Mungkin 1-2 teman, ya Ibu silakan Ibu Miti. Baik, dari kami disiplin positif itu datang sekolah tepat waktu, tidak boleh merokok di dalam ruangan. Di dalam Dari Ibu Matilda, tepat waktu, hadir di sekolah tepat waktu, dan juga merokok bagi Ibu guru aja, ada Bapak guru ya yang merokok di dalam ruangan kelas atau ruangan guru. Yang lain benar ya yang disampaikan Ibu Matilda bahwa itu adalah bentuk dari disiplin positif. Lanjut. Lanjut, Pak. Stop. Konsep yang berikut adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah itu datang dari yang tadi, tata tertib. Ya, jadi kalau tata tertib kita menggunakan atau kalimat rumusan kalimat tata tertib itu tidak boleh atau harus. Nah, sedangkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berarti dia lebih ke arah yang kalimat yang rumusan kalimatnya yang positif, bahwa dia melakukan itu atas dasar tadi motivasi perilaku yang ketiga atau motivasi yang timbulnya motivasi internal. Lanjut. Jadi keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi hal-hal yang atau langkah pertama yang kita ambil untuk bisa membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah surat pendapat. Artinya bukan guru sendiri, kalau tata tertib kan kita sendiri yang rumuskan terus sosialisasi. Tapi kalau keyakinan kelas, di dalam kelas itu guru dengan siswanya yang bermusyawarah untuk sepakat bahwa hal-hal yang kita yakini di dalam kelas seperti apa. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Stop dulu. Ya. Ya, jadi ini keyakinan kelas yang sudah saya sama anak-anak di kelas ini sudah kami buat. Jadi ada 7. Yang pertama itu tentang sikap religi, mengucap syukur dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kalau di tata tertibnya kan bilang harus berdoa. Nah, untuk keyakinan kelas kita ubah kalimatnya menjadi mengucap syukur dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keyakinan yang kedua tentang bersikap jujur, itu jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Tindakan praktisnya bisa kita nanti contoh apa dengan anak-anak di kelas, bahwa misalnya teman punya poin atau di situ harus sampaikan bahwa ini siapa punya, itu berarti dia jujur terhadap orang lain. Dan keyakinan yang ketiga tentang kebersihan dan kesehatan, itu bagaimana anak-anak atau warga kelas itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dalam hal ini ada cuci tangan pakai sabun, olah sampah, makanan sehat, stop BADS dan MKM. Nah, ini berarti bukan hanya dilakukan di sekolah, tetapi sampai di rumah atau di mana saja dia berada, yang menjadi keyakinan ini dia bisa buat tindak. Yang keempat
keempat itu tentang mandiri, aktif dalam kegiatan pembelajaran dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi ini keyakinan kelas yang keempat. 5. Sopan santun. Yang pertama memberi sapa, salam dan santun. Menghormati orang yang lebih tua, saling menyayangi. Yang keenam, kepedulian, peduli terhadap orang lain dan alam sekitar. Dan yang ketujuh, tanggung jawab, meminta izin saat meninggalkan kelas dan memberi informasi ketika tidak hadir di kelas. Jadi untuk kelas 6, artinya yang sudah kami lakukan, ini adalah 7 keyakinan. Jadi ketika anak-anak mungkin berbuatnya menyimpang dari yang ini, kita sebagai guru bisa melakukan pengecekan ini bahwa mestinya tidak, kita di kelas sudah ada keyakinan. Lanjut. Ya, jadi konsep ini yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi dasar manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki 6 kebutuhan dasar. Nah, ketika seorang anak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan atau tertib, maka hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dia berbuat sesuatu yang melanggar dari tadi keyakinan kelas atau yang kita tahu kita tertib. Kita sebagai guru tidak harus langsung memberi sanksi atau menghukum, tetapi mengetahui dulu ini sebenarnya yang dia butuh apa. Jadi dari 6 kebutuhan dasar dari manusia itu yang sebenarnya dia inginkan, salah satunya yang mungkin dia masih harus dipenuhi. Jadi 6 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi untuk anak-anak kita di SD, kalau untuk bertahan hidup kemungkinan ya itu kebutuhan dasar, tetapi dia melakukan hal yang menyimpang atau disiplin tersebut bukan karena bertahan hidup, tetapi lebih kepada kebutuhan kedua dan seterusnya. Betul, setuju tak tidak? Setuju. Oke, lanjut. Ya, jadi ini ada satu kasus. Ibu Sulaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Komi. Beberapa anak telah mengeluh Komi yang sering memukul, meminta bekal makan yang mereka Beberapa anak telah mengeluhkan Komi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika sebagai guru menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan terhadap Komi? Artinya alasannya yang kita tahu bahwa Komi ini memiliki alasan apa sampai dia harus melakukan dalam bekal dari teman-temannya ini. Nakal, ya dia nakal sehingga dia ambil makanannya. Tetapi kembali ke tadi kebutuhan dasar manusia ada 6 kan. Kebutuhan pada yang dia butuhkan itu apa? Lanjut, baik kita lihat sama-sama. Ya, alasan Tommy melakukan atau merampas bilang nakal dengan teman-temannya itu karena yang pertama bisa saja karena dia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekal yang akan dia makan. Kebutuhan dasar yang sedang Tommy berusaha untuk memenuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup tadi itu yang memakan hidup. Alasan kedua, bisa saja karena dia merasa senang temannya itu jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada guru dan guru yang memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pasti di sini juga ada, misalnya
anak ini tidak terlalu diperhatikan oleh tuanya, bahkan sampai kalau berkeinginan ada dia buat dengan cara apa supaya orang tua ini bisa perhatikan dia. Karena ketika dia berbuat begini, gurunya sampaikan ke orang tua akan datang dan kenapa begini. Yang sebenarnya dia butuhkan itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berikut alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan begitu ingin, maka artinya dia selalu buat begitu, berarti dia merasa paham bahwa orang itu akan takut dengan saya. Sehingga Tommy berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan atau penguasaan. Dia berusaha untuk menguasai teman-temannya. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan dari Tommy itu adalah berusaha untuk bebas. Kebutuhan untuk kebebasan. Lanjut. Alasan yang kelima, karena dia melakukan ini untuk iseng saja atau senang-senang saja. Dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Maka Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Oke, baik. Jadi itu kembali. Jadi yang tadi studi kasus ini artinya salah satu contoh kasus yang dialami oleh Ibu Zulaika terhadap anak Tommy ini, dan bagaimana Ibu Zulaika tidak langsung menghukum tapi mau mengidentifikasi dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Tommy ini. Jadi tadi dari situ ada 5 kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh Tommy. Oke, lanjut. Nah, konsep ini yang berikutnya adalah posisi kontrol atau restitusi. Nah, posisi kontrol atau restitusi ini bagaimana kita sebagai guru itu memposisikan diri ketika menghadapi masalah atau kasus-kasus seperti yang tadi anak siapa Tommy. Stop dulu. Ya, jadi posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi ketika menghadapi masalah atau anak-anak seperti Tommy tadi, kita langsung ambil posisi kasih hukuman. Yang posisi yang keduanya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini yang biasa kita lakukan itu artinya begini, memberikan satu pernyataan yang halus, tapi sebenarnya itu bernilai negatif. Anak itu merasa bahwa dia salah, tidak dengan pukulan tetapi dengan kata-kata. Kemudian posisi yang ketiga itu namanya guru sebagai teman. Jadi kita bisa di situ kita bisa sudah nanti baru ibu yang kasih tekanannya yang seperti yang Tommy inginkan. Itu kita berusaha untuk memposisikan diri sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat itu guru sebagai pemanfaat. Kita lihat saja dia membuat apa di kita hanya melihat sebagai itu. Sedangkan posisi yang kali ini yang terakhir itu adalah guru sebagai manajer. Nah, yang diharapkan di sini artinya dalam modul ini dan yang mau diinformasikan itu bahwa sebagai seorang guru itu berarti kita harus dalam menghadapi setiap masalah yang anak-anak di sekolah itu berarti kita berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer. Oke, lanjut. Nah, dengan rincian dari setiap posisi itu ada di sini di dalam tabel ini. Kita langsung ke posisi guru sebagai manajer. Jadi sebagai manajer, guru itu harus ketika menghadapi anak-anak yang artinya bermasalah, kita harus berbuat ini slide. Lihat. Tiga. Ya, jadi itu 5 posisi kontrol
dari setiap posisi kontrol itu. Jadi nanti baru saya bahas yang materinya supaya Bapak Ibu bisa melihat ini tulisannya terlalu kecil. Lanjut. Kalau ini sih. Posisi kontrol restitusi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa di antara 5 posisi kontrol tadi, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Ya. Untuk ini dalam sudah kami lakukan terhadap beberapa siswa dengan 2 kasus yang berbeda. Ini yang pertama ini bahwa sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, silakan bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi saat dia sudah melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari keyakinan kelas, berarti guru tidak bertindak sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, tetapi sebagai manajer guru mengajak muridnya untuk dia bisa menceritakan sedikit bagaimana apa yang dia lakukan dengan tadi mengetahui kebutuhan apa yang dia butuhkan sampai pada akhirnya bisa membantu murid ini untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang sudah dia lakukan atau perbuatan yang dia lakukan. Lanjut. Ya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi tadi posisi kontrak guru untuk restitusi yang lebih sederhanakan lagi atau dapat diterapkan di sekolah itu segitiga restitusi. Bagaimana? Lanjut. Ya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilewati oleh guru. Yang pertama, ketika menghadapi anak yang bermasalah, maka hal pertama yang dilakukan guru itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu, menstabilkan identitas. Apakah kamu benar tadi melakukan ini, berbuat seperti ini? Itu masuk dalam tahapan menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita meminta dia untuk menceritakan apa yang dia lakukan, terus ada pernyataan yang bisa kita sampaikan bahwa iya, kamu tentu punya tujuan melakukan itu, tujuannya untuk apa? Di situ kita masuk pada tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir ketiga, menanyakan keyakinan. Di situ guru membantu murid untuk mengingatkan kembali perbuatan yang dia lakukan itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Dan situ kalau memang ini berarti guru siswa sendiri yang nanti akan mencari mendapatkan solusinya bagaimana terhadap masalah yang dia alami atau jalan keluar untuk dia. Jadi menstabilkan identitas, penjelasan dari tadi bahwa dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, jadi menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, ya, dan seterusnya. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, seperti tadi yang Tommy lakukan itu tujuan atau motivasinya dia itu ada beberapa dari studi kasus tadi. Ya, jadi tahapan yang kedua dari segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di situ guru bisa membantu muridnya untuk menanyakan tujuan dari perbuatan atau tindakan yang kamu lakukan itu tentu ada tujuannya. Nah, setelah dia menyampaikan tujuannya, juga guru bisa menyampaikan bahwa sebagai manusia tidak sempurna, termasuk ibu atau bapak guru juga pernah berbuat salah. Kemudian, tapi kita menjelaskan kepada dia tentang yang sebenarnya yang seharusnya seperti apa. Dan tahapan yang ketiga untuk menanyakan keyakinan. Di situ
pembelajaran yang dia lakukan itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Dan situ kalau memang ini berarti siswa sendiri yang nanti akan mencari mendapatkan solusinya bagaimana terhadap masalah yang dia alami atau jalan keluar untuk dia. Jadi menstabilkan identitas, penjelasan dari tadi bahwa dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, jadi menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, ya, dan seterusnya. Ya, validasi tindakan yang salah seperti tadi kita menanyakan bahwa mengapa dia melakukan itu, apa pentingnya bagi dia. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus berbuat sesuatu yang menyimpang dari keyakinan tadi. Kemudian menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau memunculkan motivasi secara implisit dari dalam dirinya sendiri sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah tadi.